Oke. Em, jadi kalau di kelas itu sebenarnya kita ini udah masuk yang pertama itu kan probability concepts. Terus habis gitu next-nya itu ada probability distribution yang dimana kita bakalan belajar yang random variables, discrete probability distribution, mean and variance of probability distribution, sama binomial probability distribution. Nah, tapi karena seperti kalian tahu kan Asdos itu kan mulainya itu masih di minggu ketiga kan kayak pengumuman Asdos itu di minggu kedua gitu. Jadi em, buat materinya kita nggak bisa catch up semua. Jadi kayaknya yang buat probability distribution nanti aku bakalan buat videonya aja. Sekalian buat latihan soal UTS di pakai soal di tahun lalu gitu. Oke. Jadi hari ini kita bakalan ngebahas yang probability concepts-nya aja, dari probability rule sampai Bayes theorem-nya. Oke, Oke, probability. Jadi probability itu adalah numerical value that measures the likelihood atau kemungkinan terjadinya suatu event gitu. Jadi em, dan value-nya itu between zero dan juga one. Between antara nol sampai satu gitu. Jadi em, terjadinya suatu event, nilai dari probability ya, nilai dari probability itu antara nol sampai satu. Kalau misalnya nilai dari probability itu nol, itu berarti dia itu tidak mungkin suatu event itu terjadi gitu. Atau suatu event lah kita nyebutnya. Kemudian kalau misalnya yang satu, itu berarti pasti event tersebut terjadi gitu. Nah, kalau misalnya nol, kalau misalnya dia itu minus, dan jadi ya dia tuh nilainya tuh nggak mungkin antara dia itu kurang dari satu, kurang dari nol atau minus gitu ya. Dan juga nggak mungkin dia itu nilainya itu lebih dari satu gitu. Kalau untuk probabilitas gitu. Dan juga kita juga mengenal yang namanya eksperimen. Eksperimen itu adalah suatu proses yang menyebabkan terjadinya beberapa kemungkinan outcomes gitu ya. Ada sample space denote by S dan juga eksperimen dan juga suatu percobaan itu mengandung nilai dari semua possible outcomes in the experiments gitu. Dan ini kan ada yang namanya sample space ya. Jadi sample space itu tuh adalah semua kemungkinan yang terjadi gitu kan di dalam suatu eksperimen gitu. Misalnya apa ya misalnya? Ya, misalnya kita nilainya gitu. Kayak misal kalau misalnya di UI itu kan kalau misalnya em, nilai dalam huruf gitu kan ya. Itu kan ada yang A, kemudian juga A minus, kemudian dan juga ada B plus, B minus, B plus, B minus, sampai dengan E gitu ya. Nah, itu tuh adalah sample space. Jadi semua possible outcomes of the experiment. Semua kemungkinan yang terjadi dari suatu percobaan itu gitu. Atau apakah dia itu em, nanti itu tuh nggak mungkin dia tuh nilainya ada yang F atau dia nilainya kemungkinan nilainya tiba-tiba G gitu nggak ada gitu. Jadi sample space itu tuh antara yang A ini sampai E ini gitu. Kemudian selanjutnya, an event, tadi kan kita bilang tuh, kalau misalnya probability itu adalah kemungkinan dari terjadinya suatu event. Event di sini maksudnya itu apa? Event itu adalah subset of outcomes of the experiment. Jadi hasil dari suatu eksperimen itu. Jadi it is called a simple event if contains single outcome gitu. Dan ya biasanya eh,
kalau misalnya kita itu dan biasanya kalau misalnya kita itu simple event ya, kalau misalnya em, suatu kemungkinan, semua kemungkinan dari terjadinya suatu event itu ke simple atau sederhana, itu biasanya contains outcome-nya juga yang lebih sedikit gitu. Terus suatu event itu juga biasanya itu ada yang kita sebutnya itu mutually exclusive dan juga exhaustive. Kalau misalnya dia itu exhaustive, itu tuh all possible outcomes of the experiments belong to the event gitu. Jadi semua semua possible outcomes dari suatu percobaan itu nilainya itu tuh adalah nilai itu tuh adalah bagian dari suatu event, suatu subset of outcome of the experiment ini tadi gitu. Dan kalau misal mutually exclusive, itu mereka do not share any common outcome of an experiment gitu. Biasanya kalau misalnya exhaustive gitu ya, itu tuh digambarinya tuh dengan kalau misalnya kita punya em, kalau misalnya kita punya kayak kotakan gini ya. Dan itu kayak penuh ini kayak misalnya nih kayak kotakan kotakan ini tuh semua semua semestanya gitu. Semestanya ini ntar nilainya satu. Jadi exhaustive ini itu harus memenuhi seluruh kotakan ini gitu. Jadi biar nilainya itu satu. Kalau misalnya mutually exclusive, itu tuh dia tidak berhubungan antar em, antar apa sih namanya common outcome-nya itu, antar outcome-nya itu tidak berhubungan gitu. Kalau misalnya dia itu berhubungan, kalau misalnya dia itu eksklusif, itu berarti dia kayak gini gitu. Ada hubungannya antara satu sama lain. Jadi no sharing outcome. Mereka nggak ada hubungannya antara satu sama lain. Terus kemudian, nah contohnya itu adalah final score for statistic course. Itu ini ya, kalau misalnya di UI tadi kan ada yang A, kemudian A minus, ada yang B plus, B minus, C plus, sama C, sama D, sama E gitu kan. Kalau misalnya event untuk kita bilangnya pass the statistic course, itu tuh itu tuh kan kalau misalnya kita mau lulus kan minimal kan C. Kalau misalnya kita D sama E itu kan berarti kan kita nggak lulus gitu kan. Nah, berarti sample space itu tuh adalah semuanya, semuanya yang ada di sini ini tadi kan. Nah, kemudian juga kalau misalnya kemungkinan untuk yang D sama E itu juga masih bagian dari sample space itu tadi. Jadi nggak mungkin kalau misalnya do not pass the event do not pass the statistics course-nya itu tuh F, G itu nggak mungkin gitu. Jadi dia yang bukan bagian dari yang bukan bagian dari yang yang bukan bagian dari pokoknya sisanya dari A, A minus, B, B plus, B minus, C plus sama C ini gitu. Jadi yang bukan bagian dari itu kan adalah D sama E gitu. Jadi mereka D sama E itu tuh pasti bagian dari em, sample space ini gitu. Kemudian selanjutnya kita ada yang namanya juga combining events. Nah, combining events ini tuh ada yang namanya intersection ya. Intersection itu adalah irisan, kemudian gabungan atau union dan juga complement gitu. Kalau misalnya irisan itu tuh kata kuncinya dia itu adalah N ini ya. Jadi dia itu adalah antara event consisting all outcome in A and B gitu. Jadi dia itu di sini. Yang ini, yang abu-abu gitu. Kemudian juga kalau misalnya untuk event consisting all outcome in A or B gitu. Nah, kalau misalnya untuk union, karena dia itu gabungan gitu ya, dia itu adalah semua outcome yang terjadi di dalam sini atau sini. Pokoknya semua titik yang ada di sini itu adalah ntar itu masuk ke union gitu. Jadi or gitu ya. Em, Keywords-nya. Nah, kalau misalnya untuk komplement itu adalah
event consisting of all outcomes in the sample space that are not in A. Jadi, A complement ini masih bagian dari sample space, tapi dia itu bukan bagian dari event A, gitu. Kalau misalnya di sini nih, kita tambahin, yang ini tuh tambahin ini tuh ada D gitu ya. Berarti dia itu D complement, kita namanya event ini itu misalnya namanya itu ya X gitu. Berarti X complement itu adalah E. Oh ya, bisa juga sih kalau misalnya nggak tambahin D gitu. Jadi X complement itu adalah D sama E. Itu juga bisa. Ya. Jadi semua possible outcomes nggak yang ada di sample space tapi nggak ada di A gitu. Nah, jadi kesimpulannya ada dua definisi dari probabilitas. Kita itu mendefinisikan probabilitas. Itu ada dua gitu. Yang pertama, kemungkinan atau probabilitas dari suatu event A itu adalah value between 0 and 1. That is, ini tadi. Nilainya itu ada di antara 0 sampai 1. Nggak mungkin dia itu negatif, nggak mungkin juga dia itu lebih dari 1. Gitu. Kemudian yang kedua, itu adalah the sum of all of the probabilities of any list of mutually exclusive and exhaustive event equals to 1. Gitu. Kayak tadi yang udah gue bilang, semua ya kalau misalnya exhaustive dan juga ini tuh kayak ada di semesta gitu. Apa sih namanya sample space ya? Kalau misalnya di SMA kan kita nyebutnya semesta gitu kan. Nah, semua yang ada di sample space ini tuh kalau misalnya dijumlah itu tuh adalah nilainya itu adalah 1 gitu. Equals to 1. Nah, kemudian untuk probabilitas itu ada yang namanya subjective probability dan juga objective probability. Kalau subjective probability, dia itu berdasarkan personal and subjective judgment gitu. Jadi berdasarkan, oh gue nge-judgment gue aja segini gitu. Kayak ya menurut gue segini gitu. Contohnya, menurutku, nah nih, menurutku, kemungkinan aku dapat door prize di event ini itu adalah 1% gitu. Jadi itu nggak ada dasar apapun, terus ya udah aku bilang kayak, kayaknya menurutku kemungkinan aku dapat door prize event ini tuh 1% deh gitu. Karena mungkin banyak banget gitu ya peserta dari yang ikut door prize atau yang ikut acara tersebut gitu. Kemudian untuk objective probability itu objective probability itu tuh ada dua yang namanya. Yang pertama itu adalah empirical probability. Empirical probability itu dia bergantung dengan relatif frekuensi dari terjadinya event tersebut gitu. Em, Contohnya, selama 50 dari 100 hari terakhir, hujan turun di Depok gitu ya. Jadi ini udah ada relatif frekuensi dari occurrence dari hujan turun di Depok ini gitu. Selama 50 dari 100 hari terakhir gitu. Jadi em, ya dari 100 hari yang ada itu ada 50 harinya itu hujan gitu. Maka probabilitas terjadinya hujan di kota itu esok hari itu tuh adalah 50%. Nah, ini tuh ada dasarnya. Dasarnya itu adalah data historisnya ini tadi. Data historisnya ini tadi, gitu ya. Kemudian untuk classical probability itu didasarkan dengan analisis logis daripada observasi atau personal judgment kita ini tadi. Jadi kalau classical probability itu contohnya misalnya angka 6 dari satu lemparan dadu itu adalah 1/6. Jadi probabilitas munculnya angka 6 gitu ya. Jadi satu lemparan dadu itu adalah em, probabilitas dari angka 6 dari itu adalah 1/6 gitu.
karena ada 6 sisi dadu. Nah, itu benar kan? Karena kita ada 6 sisi dadu, maka probabilitas dari munculnya angka 6, karena dia angka 6 itu adalah bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu maka 1/6 gitu. Kalau misalnya untuk terjadi munculnya angka 6 itu probabilitasnya berapa gitu. Jadi kita tidak hanya mendasarkan analisis kita, itu berdasarkan observasi atau personal judgment kita gitu. Jadi berdasarkan analisis logis aja gitu. Kemudian juga kalau misalnya kita tadi kan tahu, nah kalau misalnya kita tadi kan tahu ada yang namanya S itu kan sample space ya. S itu adalah sample space gitu. Nah, the number of outcomes in A itu adalah em, berapa sih outcomes yang terjadi dari suatu event itu gitu. Contohnya, kalau misalnya di sini tadi itu ya, kita mau ngitung gitu. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, berarti 7/9 ya. Kalau ini itu adalah 7/9, kalau misalnya ini itu adalah 2/9. Nah, kalau misalnya probability of the younger, nah ini kalau misalnya di data group, ini kayak gini. Um, Probability of someone that's younger than 60 years old. Itu adalah kurang dari 60. Itu berarti kan ini kan, 60 kan di sini. Berarti kita tuh di sini. Nah, itu adalah probability dia itu P yang ages-nya itu kurang dari 40 ya. Kemudian juga yang dia itu probability antara yang ages-nya itu 40 sampai 50 ya ini. Kemudian juga yang probability ages-nya itu eh, age-nya itu antara 50 sampai 60 gitu. Nah, dari total observasinya itu adalah 400. Ini kalau misalnya kita jumlah semua, ini tuh adalah 400. Oke, berarti kalau misalnya yang kurang dari 40 itu kan 13. 13/400. Kemudian juga yang 40 sampai 50 itu 24, jadi 24/400. Dan yang untuk antara usia 50 sampai 60 itu 67 orang. Jadi dia itu 67 dibagi 400 gitu. Nah, nanti ya kalian dijumlah, kemudian hasilnya kita akan dapat 0,26. Recording in progress. Oke. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang bentar. Kalau dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Udah cukup. Aman ya kayaknya. Halo? Iya? Aman Kak, aman Kak. Oke. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke probability rule. Oke. Untuk probability rule itu yang pertama kita ada complement rule. Complement rule. The complement rule is states that the probability of the tadi kan kita ingat kalau misalnya complement kalau misalnya dikatakan yang complement, a complement itu adalah dia itu ada di sample space tapi bukan bagian dari A kan. Nah, berarti untuk probability terjadinya A complement ya itu adalah 1 dikurang PA karena nilai dari seluruh probabilitas yang ada di sample space ini kan dia itu kan 1 ya. 1 dikurang probability A. Oke, itu ya. Terus kemudian untuk probability rule eh ya, untuk probability rule itu yang selanjutnya itu ada addition rule. Addition rule ini tuh kayak union gitu ya. Kan PA union B ya. Probability-nya union gitu. Jadi dia itu tadi kan kalau misalnya keywords-nya dari union itu kan em,
or ya, atau. Kalau misalnya ini and gitu. Nah, kalau misalnya addition rule, itu berarti kan kita menambahkan gabungan antara probabilitas A dan B gitu. Nah, jadi kita probabilitas A ya, bentar. Probabilitas A ini, kemudian probabilitas B itu kita tambahkan, tapi jangan lupa untuk mengurangkan dengan irisannya ini. Kenapa dikurangkan? Karena kalau misalnya kita tambahkan gitu, kalau misalnya kita tambahkan irisannya itu berarti kan ya nanti bakalan terjadi semacam double counting gitu kayak kan ini itu adalah irisan dari ini dan ini gitu. Jadi pokoknya gitu. Jadi kita kurangkan dengan irisan dari A dan B gitu. Jangan lupa untuk mengurangkan dengan ini gitu. Kemudian, kalau misalnya addition rule untuk mutually exclusive events. Ingat kalau misalnya mutually exclusive itu kan tadi kan dia kan sifatnya seperti ini. Jadi antara A dan B itu tuh dia tidak ada hubungannya. Kalau misalnya ini kan dia kan ada ini kan, ada hubungannya maksudnya eh, ada bagian dari A yang juga bagian dari B. Tapi kalau ini tuh punya A, dia punya A. Kalau event A punya event A itu juga punya event A. Kalau punya event B itu adalah punya event B. Jadi mereka nggak ada hubungannya gitu. Nah, kalau misalnya A dan B itu adalah mutually exclusive event, ya, maka eh, irisan A dan B ya, yang ini tadi itu tuh adalah nol karena nggak ada irisannya. Maka gabungan PA union B itu adalah PA dan juga PB gitu. Jadi tidak ada irisan yang terjadi. Maka P ya irisannya itu adalah nol gitu. Jadi kita tidak perlu mengurangkan dengan ini tadi. Kemudian juga untuk conditional probability. Eh maksudnya conditional probability itu adalah misalnya ada terjadi suatu ada events A dan event A dan juga event B. Contohnya, event A itu adalah hmm, saya minum gitu ya. Kemudian event B itu adalah eh, panas, kayak cuaca. Ya, cuacanya panas gitu. Nah, ini itu tuh bacanya tuh biasanya tuh yang T A slash B ini itu tuh adalah P A given B. Jadi jadi A itu bakalan terjadi apabila B itu terjadi duluan. Jadi yang pertamanya itu adalah B, kemudian baru A terjadi gitu. Jadi em, panas dulu yang terjadi. Jadi harus ada cuaca panas dulu biar gue itu mau minum gitu. Probability A occurs given that B has occurred gitu. Jadi ya itu tadi, gue itu akan minum kalau misalnya cuacanya itu panas. Kalau misalnya cuacanya dingin ya gue enggak akan minum. Hmm. Gitu. Jadi dan kalau misalnya probability dari probability dari gue minum saat panas itu adalah jadi jangan kebalik ya. Jangan kebalik kalau misalnya em, A, A dulu terjadi baru B itu enggak gue minum dulu habis itu baru panas itu enggak, tapi panas dulu baru gue minum gitu. Nah, itu tuh terjadi probabilitasnya itu kita bisa hitung pakai T A irisan B ya dibagi T probability terjadinya B. Jadi kemungkinan terjadinya A irisan B, kemungkinan terjadinya suatu event yang dia itu terjadi dalam event A dan event B gitu ya. Jadi di event A ataupun event B dia itu terjadi dibagi dengan
kemungkinan terjadinya event B. Kemungkinan terjadinya panas itu tadi. Gitu. Jadi semestanya itu tuh adalah panas. Tadi kan kalau misalnya yang di probability biasa, probability biasa, itu em, kita kan ngitungnya kalau misalnya PA itu sama dengan PA per PS gitu. Nah, berarti semestanya di sini itu adalah B gitu. Dan ya, kita bergantung pada B ini. Tapi PA given B itu tidak sama dengan B given A gitu. Probabilitasnya itu beda gitu. Nah, kalau misalnya PB given A, itu yang jadi semestanya itu adalah A. Dia sama-sama, ngitungnya itu adalah sama-sama irisan apakah kemungkinan yang terjadi dari suatu event yang dia itu bisa di A atau bisa di B, bisa A dan bisa di B dan ya, dan bisa di A dan bisa di B dibagi dengan semestanya itu adalah kemungkinan terjadinya A gitu. Tapi antara A irisan A given B sama B given A itu tuh beda gitu. Terus kemudian, nah ini ya, kemudian kita ada yang namanya independent versus dependent. Eh, ini itu tadi seperti kita bilang tadi ya, kalau misalnya di sini ini tuh kan dia itu dependent. Kalau misalnya ini tuh dia independent. Nah, eh dua events itu akan terjadi secara independen if the occurrence of one event does not affect the probability of the occurrence of the other event gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi gitu ya, yang mutually exclusive ya, mutually exclusive itu dia itu adalah independent. Nah, bentar. Nah, yang kayak gini tadi. Ini adalah A, ini adalah B. Nah, berarti kalau misalnya PA irisan B itu sama dengan PA kalau misalnya di independen. Kenapa kayak gitu? Jadi itu misalnya tadi kan yang A itu adalah minum, kemudian yang B itu adalah panas gitu. Karena dia itu sebenarnya tidak berhubungan, ya. Occurrence of minum itu tuh tidak dipengaruhi oleh occurrence-nya panas gitu. Jadi terserah antara panas atau dingin itu tuh nggak mengefek apakah gue itu akan minum atau enggak gitu. Jadi eh, terjadinya panas itu tidak berpengaruh terhadap gue minum atau enggak gitu. Jadi probability gue minum saat panas itu adalah sama aja dengan probability gue minum gitu. Dan juga sebaliknya, kalau misalnya probability panas saat gue minum itu adalah sama dengan probabilitas gue panas. Itu jadi dia ya independen gitu. Kemudian juga otherwise the events are dependent. Jadi ya kalau misalnya nggak kayak gitu berarti yang kayak PA given B sama dengan A irisan B dibagi B itu tuh dia adalah yang dependent gitu. Dia itu berhubungan antara sama-sama lain. Terjadinya terjadinya A itu dipengaruhi oleh terjadinya B gitu. Dan oh iya, ingat juga kalau misalnya ini itu tuh biasanya em, gue tuh ngehafalinnya kalau misalnya belakangnya nih buntutnya nih ya, buntutnya itu adalah B, maka dia itu dibaginya dengan B gitu. Kalau misalnya dia itu buntutnya A, itu maka dia di em, dibaginya dengan A kayak gitu. Kemudian selanjutnya itu adalah multiplication rule.
multiplication rule itu states that the probability of A and B itu both occur in is equal to the probability that A occurs given that B occurs given that B has occurred times the probability that B occurs gitu. Jadi sebenarnya ini tuh bisa ini tadi sih kayak kan tadi kan kita recall ya, recall kalau misalnya tadi itu kan ada P A given B itu adalah sama dengan P A irisan B ya dibagi P B ya kan. Nah, maka kalau misalnya kita mau cari P A irisan B ya, maka itu tuh adalah P itu tuh dipindah ruas aja. Ini dipindah ruas ke sini gitu. Berarti P A irisan B itu adalah P A given B dikali P, salah, dikali P, B. Oke, kayak gitu. Sama juga nih, kalau misalnya terjadi P, B given A ya. Tadi kan kalau misalnya P, B given A berarti dia itu semestanya itu kan A kan. Dia itu yang terjadi itu A dulu baru B. PG, PA, PA irisan B itu sama dibagi dengan PA. Nah, maka PA irisan B, ya kan berarti kan kita kan bisa nemu nih kalau misalnya PA irisan B itu tuh di sini adalah P B given A or times by P A gitu. Jadi um, equivalently we can also arrive at this probability gitu. Jadi kalau misalnya untuk mencari irisan ya, untuk mencari irisan itu kita bisa pakai PA given B dikali PB atau PB given A dikali PA. Tergantung informasi mana yang kita dapat gitu. Nah, kalau misalnya eventsnya itu independen, gimana? Kalau misalnya eventsnya itu independen, maka probabilitas terjadinya A dan B ya, irisan A dan B itu adalah probability dari A dikali dengan probability dari B gitu. Jadi kan kita tadi kan tahu kan kalau misalnya probability dari independent event gitu ya, probability A given B itu sama dengan probability A kan kalau misalnya di independent tadi dan juga sama aja juga kalau misalnya probability B given A itu adalah probability B ya kan. Berarti eh kalau kayak gini itu kita tahu tadi kan ya kalau misalnya kita kayak gini ini kan kita dapat yang ini. Nih, nih. Itu kan kalau misalnya probability A given B, itu kan di situ kita dapat kalau misalnya dia itu probability em, A irisan B itu sama dengan probability A given B dikali probability B, ya kan ini kan probability B. Nah, di sini kan kita tahu kalau misalnya probability A given B itu adalah probability A, berarti ya ini probability A dikali probability B. Sama juga untuk ini gitu. Kalau misalnya di sini kita kan tahu kalau misalnya probability B given A itu adalah irisan dari probability A dan B dibagi probability A. Dan kalau misalnya kita tukar ruas jadinya kita dapat rumus dari probabilitas A dan B, irisan A dan B gitu kan. Nah, probabilitas A irisan B itu adalah probability dari B given A dikali dengan probability A gitu kan. Nah, kita tahu kalau misalnya di sini itu probability B given A itu adalah probability B, ya kan? Probability A irisan B itu sama dengan
probability B dikali probability A gitu. Jadi ya sama saja. Ya. Kemudian selanjutnya kita ada contingency table. Biasanya kadang ada beberapa soal di mungkin beberapa tahun, tapi nggak semua tahun juga sih untuk dia itu meminta adanya contingency table. Jadi contingency table itu nih, kalau secara definisi generally shows frequencies for two qualitative or categorical variable x and y, where each cell itu represents a mutually exclusive combination of the pair of X and Y values. Maksudnya, pokoknya intinya tuh contingency table ini intinya kayak rangkuman dari semua frekuensi yang terjadi gitu. Jadi kita bisa menghitung probabilitasnya itu dari sini gitu. Nih, misalnya ini kita dapat probabilitas frekuensinya itu adalah segini gitu. Kalau misalnya ini tuh usianya itu dia tuh under 35 gitu ya, under 35 years, itu brand yang dia pakai yang Under Armour itu adalah 174, yang dia itu pakai Nike itu adalah 132, dan juga kalau misalnya yang Adidas itu 90 orang garmentsnya. Purchases of compression garments based on age and brand name. Nah, kalau misalnya yang lebih tua dari 35 tahun, dia itu bakalan pakai Under Armour itu 54 orang. Kemudian juga yang pakai Nike itu adalah 72 orang. Dan juga yang pakai Adidas itu adalah 78 orang gitu. Nah, kemudian kita total nih. Kalau misalnya yang dari sini ke sini, bentar. Ini kita pakai merah aja. Nah, kita total nih. Kalau misalnya yang em, oh ya, ini berarti ini tuh A ya, ini tuh A komplement. Em, Kemudian kalau misalnya yang brand name itu Under Armour itu adalah B1 nih. Kemudian Nike itu adalah B2, Adidas itu adalah B3. Nah, kalau misalnya ini nih ya 396 itu tuh adalah total dari 174 ditambah 132 ditambah 90 gitu. Kemudian juga kalau ini tuh ke bawah. Kalau yang total ini itu tuh ke bawah. Jadi 174 tambah 54 itu adalah 228. Juga 132 tambah 72 itu adalah eh, 204. Dan kalau misalnya 90 ditambah 78 itu adalah 168. Totalnya itu adalah kalau misalnya ya kita total dari sini ke sini itu adalah 600. Kalau misalnya kita total dari sini ke sini itu adalah 600 juga. Jadi ini ya totalnya gitu. Kemudian, nah kalau misalnya kita hitung di sini, yang di dalam, yang di sini, bentar, yang di sini, pokoknya kotak-kotak yang 0,29, 0,22, 0,15, 0,09, 0,12, 0,13 itu namanya joint probability. Jadi 0,29, 0,22, etc. itu namanya adalah joint probability. Kalau misalnya yang probabilitas yang dia itu ada di sini, yang 0,66, 0,66, 0,34, 0,38, 0,34, 0,28, itu dia namanya adalah marginal probability. Nah, kalau misalnya buat ngitung joint probability-nya itu gimana? Kita dapat 0,29 itu dari mana? Itu tuh adalah 174 dibagi 600 ini. Jadi semua itu akan kita bagi dengan 600 gitu. Jadi serat ini tuh adalah 174 dibagi 600, terus ini tuh adalah 54 dibagi 600, ini tuh adalah 132 dibagi 600, 72 dibagi 600, 90 dibagi
600. 78 dibagi 600. Ini pun juga 396 dibagi 600. Ini 204 dibagi 600. Dan seterusnya. Ini juga demikian. Pokoknya semua dibagi 600 aja. Dan ini karena 600 dibagi 600 jadi 1. Ya, ini adalah semestanya. Atau sample space kita tadi. Oke. Kalau dari sini ada yang mau ditanyain? Atau aman? Sepertinya ini jam-jam kritis. Kak, izin tanya, Kak. Iya, Yang tadi rumus yang di atas yang kakak kotakin 2 itu, ya yang ini, iya. itu kan Mm. urutannya kakak probability A kali PB sama probability B kali A itu sama aja atau beda aja? Yang mana? Yang ini? Iya. Oh, tergantung yang depannya ini ya, Kak? Iya, benar, benar. Jadi Oh. kan kalau misalnya probability A given B, tadi kan itu kan adalah probability A kan? Nah, kalau misalnya probability B given A, itu kan adalah probability B. Jadi tergantung ini gitu. Hmm. Oke, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Aku mau nanya buat yang given-given itu nanti bentuk soalnya gimana ya? eh untuk probability, ini biasanya kayak kalian menganalisis gitu. Apakah, dan biasanya tuh, apa ya, kayak bahasanya itu tuh bakalan kelihatan gitu. Apakah yang eh, apakah dia itu A given B atau B given A gitu. Jadi eh, contohnya kan kayak tadi kan. Jadi yang B itu selalu terjadi duluan gitu. Kayak misalnya kalau misalnya tadi itu eh, probability aku minum saat panas, jadi harus terjadi panas dulu baru aku minum gitu. Jadi aku minum itu akan terjadi ketika terjadi panas itu tadi. Jadi pokoknya yang terjadi duluan itu tuh selalu dia tuh di belakang karena kayak urutannya gitu ya. Ini tuh ini tuh yang terjadi duluan, kemudian ini yang kedua gitu. Biasanya kalau kita di soal itu tuh biasanya ini sih ada apa sih namanya, bahasanya itu kelihatan gitu. Dan kita kayak nganalisis jadi PA given B, PB given A-nya itu kayak gini gitu. Nanti kita coba latihan juga kali ya biar kelihatan. Oke, Kak, makasih. Oke. Oke, kita lanjut ya. Bentar. Oke, kita lanjut ke total probability rule. Nah, the total probability rule conditional of two events. Nah, total probability rule itu express the probability of an event A in terms of probability of intersection A in terms of probabilities of intersection of A with any mutual exclusive and exhaustive and yeah, mutually exclusive and exhaustive event. The total probability rule of two events itu adalah B and B, B complement. Oke. Nah, kalau misalnya, berarti kan kita tahu kalau misalnya PA irisan B, ini kan, bentar, PB, PB-nya itu kan di sini ya, PB-nya itu kan ini. Kemudian PA-nya itu ini. Nah, PA irisan B itu tuh ada di sini. Kemudian kalau misalnya PA irisan B komplement, jadi yang bukan bagian dari A irisan B tapi masuk di dalam sampel site di dalam em, apa tadi namanya, ya sampel kita itu tuh di sini ya, A irisan B komplement. Nah, yang ini jadi ini tuh adalah B, ini tuh adalah BC, itu adalah bagian dari semesta juga gitu, tapi yang bukan bagian dari A dan juga bukan bagian dari B, tapi ada di sampel set kita. Oke, bentar-bentar. Oke,
Kemudian coba sebentar. Nah, kalau misalnya nih, kan ini kan ya, PA probability A itu sama dengan probability dari enggak. Coba kita recall lagi ya. Coba kita recall lagi dari tadi yang kita ingat tadi kawan kita yang namanya probability A given B itu sama dengan probability A irisan B dibagi dengan probability B. Nah, tadi kan kalau misalnya kayak gini, itu kan kalau misalnya kita mau cari PA irisan B, ini kan pindah ruas ya. Ini ke sini. Uh, Pindah ruas. Berarti P arisan B itu adalah PA given B dikali dengan PB. Probability B. Nah, sama juga kalau misalnya PA irisan B komplement, ya, itu sama dengan PA given B komplement dikali dengan PB komplement. Nah, ini sebenarnya sama ya. Tinggal kalau misalnya yang atas itu nggak komplement, yang B itu yang yang nomor 1 ya, ini tuh nggak komplement, yang nomor 2 ini tuh komplement gitu. Nah, kemudian eh, maka kita tahu kalau misalnya probabilitas semua nih ya, semua yang ada di sini itu tuh adalah em, PA irisan B ditambah PA irisan B komplement. Nah, kemudian probability terjadinya A ya, itu adalah kita tahu tadi kalau misalnya PA irisan B itu kan adalah em, PA irisan B itu adalah PA, ini kan ini kita ingat lagi balik pindah ruas ya. Berarti PA irisan B dikali PB. Bentar. Kemudian juga sama juga sih kalau misalnya PA irisan. Sebenarnya konsepnya dibalik-balik aja. Kalau PA irisan B komplement itu tuh adalah berarti dia itu adalah PA given B komplement dikali PB komplement gitu. Jadi konsepnya itu dari sini. Pokoknya ini sih yang harus kalian pegang erat-erat. Kemudian juga ada yang namanya Bayes theorem. Selanjutnya. Nah, ini nice to know aja sebenarnya kalau Bayes theorem. Ini buat dasar juga karena Bayes ini juga bakalan sering dimention gitu ya nanti kalau misalnya kalian mungkin kalau misalnya yang ngambil finance gitu sering dimention juga tuh kalau misalnya di Statlan dan juga kalian kalian kan kalau misalnya ngambil finance kan bakal ngambil Statlan statistika lanjutan sama juga eh, ekonometrika kan itu adalah nanti kalian bakal dimention dan kalian bakalan paham gitu sebenarnya Bayes theorem ini apa gitu. Nah, kalau misalnya Bayes theorem itu tuh adalah jadi update gimana kita bisa mengupdate informasi dari eh, kemungkinan probability ini itu berdasarkan informasi baru yang kita dapatkan gitu. Jadi misal ada yang namanya jadi misal awalnya itu ada bentar. Awalnya itu misalnya ada probability B. Nah, eh, gitu ya. Terus kemudian kita tuh bakalan mengupdate karena ada informasi baru gitu. Em, jadi awalnya awalnya kalau misalnya probability B tadi itu kan panas itu tadi. Kemudian karena ada informasi baru, karena mungkin karena panas itu orang jadi haus gitu ya. Jadi muncul probability ketika apa A given B
atau ya probability yang B given A itu tadi. Jadi ada keterkaitan antara panas dan minum itu tadi. Dan kita mengupdate eh, probability kita yaitu jadi conditional gitu. Awalnya ini kan unconditional. Conditional atau independent. Ya udah ini satu doang. Tapi sekarang kita jadi punya probabilitas yang dia itu conditional. Gitu. Jadi ada some new information yang kita plus new information untuk jadi kita update nih, update probability yang kita punya gitu dari A ke B. Dan juga ini ya yang rules yang kita punya probability B given A itu sama dengan probability B given A itu sama dengan irisan dari probability A dan B dibagi probability A itu masih hold juga. Nah, dan kita tahu kan kalau misalnya tadi di sini ya, kalau misalnya probability A itu sama dengan probability nih yang di sini deng. Probability A given B, probability A irisan B ya. Itu probability A irisan B benar ditambah probability A irisan B komplement. Nah kan? Terus habis gitu kita tahu juga kan tadi kalau misalnya PA irisan B itu tuh adalah P probability A given B dikali probability B ya dibagi kalau misalnya ya probability A given ini tuh ya ini A irisan B itu adalah probability A irisan B dikali PB dan juga kalau misalnya probability A irisan B komplement itu adalah probability A given B komplement dikali probability B komplement gitu. Ini adalah ya extension of the probability rule. Kalian bisa baca sendiri untuk ini. Nah, selanjutnya kita latihan soal. Coba kita latihan soal dari ini tuh UTS tahun lalu. Hmm, oh ya, ini tahun lalu. Ya, ini yang soal yang kalian kerjain yang di tugas asistensi. Hmm, ini juga ini ini adalah soal indeks. Nah, ini baru yang soal keempat dan lima itu adalah probability. Iya benar soal tentang probability. Dan yang soal nomor 5 itu adalah yang probability distribution yang ada pakai binomial juga kayaknya harusnya. Oke, coba kita latihan soal ya. Nah, tadi buat yang nanya yang given-given nanti kita ada di sini juga. Nah, ntar tuh bakalan ada rumusnya gitu guys. Kayak X bar ya kayak gini-gini tapi kalian harus nentuin sendiri ini dipakai untuk apa, itu dipakai untuk apa dan lain-lain. Jadi kalian nggak usah mengingat bentar. Hmm, template halaman. Hmm, Kita latihan yang keempat dulu, yang buat kelima nanti kita ini ya. Kok nggak bisa sih? Nggak bisa. Yang buat kelima, karena kalian belum belajar, nanti aku bahas di recordingnya aja.
BTW itu kalian beneran kelas pas ujian kah? Enggak, Kak. Itu yang dikasih tahu di grup H-1 ujian. Oh, tapi tetap di minggu ujian kan? Iya, jatuhnya tetap di minggu ujian. Wow, keren. Oh ya, Tapi Kak, kalian nggak ada ujian lain. eh, Kenapa? mau tanya itu nanti kita soalnya bahasa Inggris juga atau ini yang KKI-nya? Oh, ini tuh versi bahasa Inggrisnya, tapi entah kalian kalau reguler pasti bahasa Indonesia sih. Hmm, oke, Kak. Oh ya, jawab pertanyaan yang Kakak tadi. Kalau Hmm. 24 mulainya di hari Sabtu sih, Kak, diawalin sama Statek sama TPA PKB. Oh, Mm-mm. oke. Terus siangnya kalian kelas gitu? Enggak, berarti Jumatnya kita nggak ada ujian. Terus Sabtunya baru Statek. Hmm. Oh, Hmm. iya, iya, iya. Itu emang mau bahas materi yang ini, mau bahas yang binomial itu yang pertemuan terakhir atau gimana? Atau review soal? Kayak review-review aja sih, Kak, paling. Hmm. Tapi nggak ini ya, nggak wajib ya? Nggak wajib. Cuma yang mau belajar lebih aja. Ya, nice guys. Oke, ya udah kita lanjut ke latihan soal. Mr. Ridwan, the Director of Sportswear Production PT Gagah Perkasa is reviewing records of defective products. Nah, produk yang rusak apa aja? With increasing market demand, PT Gagah Perkasa currently has 3 factories. The first factory is in Karawang. Ya, kita bilang, berarti kan kita bilang kalau misalnya ya, PK itu adalah Karawang. Bentar guys, aku mau buka. Sebentar, sepertinya ada yang bocor. Mari kita mute. Maaf. Ya, oke. Hmm, oke, PK itu adalah Karawang ya. Factory Karawang. Terus kemudian second factory is Balaraja. P, B, Balaraja. Terus probability dari C. Ada nggak C? Ada C nggak? Nggak. Bentar, bentar. Sragen, deng. Berarti kita pakai S aja. Hmm, terus kemudian um, based on production records, it is stated that sportswear produced in the Karawang itu adalah 2,75% defektif. Kemudian juga ditemukan juga kalau misalnya 20 apa sih? Kalau misalnya 2% itu di Balaraja itu defektif dan juga kalau misalnya di Sragen 3% itu yang rusak ya, yang pokoknya yang rusak di Sragen itu adalah sekian gitu. Kemudian perintahnya help Mr. Ridwan to create a tree diagram so that he can understand his production condition better. Diagram pohon. Kalian udah pernah diajarin belum sama bapaknya diagram pohon? Tree diagram. Belum, Kak. Oke. Nah, tree diagram tuh kayak gini. Jadi kalau misalnya ya kita ada notes gitu ya, notes dari. Kemudian kita bakalan pilih A atau enggak A komplement. Terus dari A itu dari pilihan A itu kita bisa apakah dia itu PB given A atau ya pokoknya kayak gini lah. Intinya kita bikin semacam ini. Nah, tria diagram itu used to represent a probability space. A tree diagram may represent a series of independent events or conditional probability. Nah, ini bisa juga untuk menggambarkan conditional probability tadi. Each Oh, node on the itu diagram yang nggak represent ada an itu event. yang nggak ada hubungannya. Kenapa? Sorry. Kenapa? Bentar. Laptop aku baterainya habis. Iya, pokoknya ini yang bercabang-cabang itu. Nah, kalau di sini gimana? Kalau di
soal seragen-seragen dan perpabrikan ini. Sebentar. Ih, lama. Ya Allah. Oke, kutip. Nah, tadi kan kita mau bikin kayak gini nih. Yang A. Sini aja deh guys, menu-menuin space. Oke. Oke. Yang A itu kita diminta untuk membuat tree diagram atau diagram pohon. Oke. Berarti kita tahu kan tadi udah given kayaknya ya. The first factorial value of 50%, 55% of total production. Ya. Berarti ini tuh berarti ini tuh masih unconditional probability-nya gitu. Hmm, Jadi pucuknya ini ya. Jadi dari produksi baju ya, produksi baju itu tuh eh, ada tiga pabrik kan tadi. Nah, untuk ini tuh berarti ini yang unconditional, unconditional probability. Nah, ini itu adalah berarti probability Karawang. Kayak satu tempat yang satu tugas banget ya. Kalau bukan tugas kan kayak ya gimana ya? Kayaknya ada yang bocor. Bentar, mari kita mute ya. Oke, sudah. Hehe. PK itu adalah 55%. Kemudian untuk probability dia itu Balaraja itu adalah 35%. Kemudian untuk probability dia itu Sragen. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau pakai yang kayak desimal gitu juga nggak apa-apa sih. Berarti sebenarnya ini bisa sisanya juga kayak kan ini 80, ini 90. Berarti ini 10%. Kalau kalian mager scroll ke atas. Tapi ya lihat aja sih. Kalau di sini kan ya ini kan 10% karena total pasti 100%. Nah, kemudian kita bakalan nyari yang eh, conditional probability-nya. Hmm, Oke, berarti kalau misalnya ini, berarti ini kan yang terjadi, ingat kalau misalnya di given-given itu tadi, itu yang selalu pertama terjadi itu kan yang belakangnya kan. Berarti kita di sini ada probability, hmm, it is stated that sports product in Karawang Factory itu adalah 2,75% defektif. Berarti yang diproduksi di Karawang itu kan ada yang dia itu defektif dan juga dia itu nggak defektif kan. Ada yang dia itu rusak, ada yang dia itu aman-aman aja. Nah, kalau misalnya probability dianya itu rusak, ya, dia harus terjadi di Karawang dulu, ingat. Dia harus terjadi di Karawang dulu. Kalau misalnya dia itu probability-nya itu kalau kalau aman-aman aja berarti apa sih? Kondisi bagus gitu. Apa sih bahasa Inggrisnya? Ya pokoknya yang bagus gitu deh.
C itu cacat ya. Kalau misalnya dia itu cacat, kita bilangnya cacat lah ya. Kalau dia itu cacat, tadi kan katanya berapa? Itu 2,75%. Nah, kalau misalnya dia itu nggak cacat, berarti kan C komplement kan? Berarti C komplementnya berapa? Kalau misalnya yang cacat 2,75%. Berarti yang nggak cacatnya adalah 97,25%. Oke, itu yang di Karawang. Begitu juga dengan yang di Balaraja dan juga di Sragen. Gitu. Jadi kita bikin juga untuk yang di P given Balaraja ya. Given Balaraja. Ada yang dia itu cacat dan juga dia itu nggak cacat atau C komplement. Nah, ini kita buat semua. Ada yang dia itu given di Sragen ya. Jadi ingat Sragennya terjadi duluan. Em, dia itu antara cacat atau dia itu tidak cacat. Sebenarnya kalau misalnya buat diagram pohon ini informasinya udah ada sih. That produce in Balaraja Factory itu 2% itu cacat. Berarti di sini itu 2%. Di sini itu adalah 98%. Terus kemudian that produce in the Sragen Factory is 3% cacat. Itu berarti 3% di sini ya. Kemudian yang tidak cacat itu adalah 97%. Oke. Nah, kalau misalnya yang kayak gini itu disebut dengan conditional probability. Nah, ini totalnya, pokoknya totalnya dari sini ke sini, bentar. Dari sini sini itu adalah harus 100%. Ini dari sini ke sini itu juga harus 100%. Ini juga dari sini ke sini itu adalah 100%. Itu. Oke, kemudian untuk yang B, mana? Nih, sebenarnya kayak gini cukup sih kalau misalnya diagram pohon. Kemudian, what is the percentage of total sportswear production at the Sragen factory? Ya, sebenarnya kan kita udah tahu kalau misalnya sportswear production, berarti baju yang diproduksi di Sragen itu berapa? Percentage-nya itu adalah ya 10%. 10% ini didapat dari mana? 100% dikurang 55% dikurang 35%. Ya. Kemudian juga eh, cukup easy untuk A dan B. Kemudian yang C itu, nah ini, if Mr. Ridwan draws a random sample of sportswear, what is the probability that the sportswear is defective and comes from the Sragen factory? Nah, ini buat tadi yang tanya kalau misalnya given-given itu kayak gimana. Berarti kan kalau misalnya kayak gini, itu kan dia tuh harus ada di Sragen dulu. Kemudian baru apakah dia itu cacat atau enggak gitu. Berarti dia tanya em, dia tanya probabilitas yang produk itu terjadi di Sragen dan cacat. Ya. Nah, kita tahu kan tadi kalau misalnya P A irisan B itu sama dengan P em, enggak, dari sini dulu. P A irisan P A given B itu sama dengan P A irisan B dibagi P B. Nah, berarti P A irisan B. Jadi kalau misalnya ini kita ganti gitu. Baik, ini PC S P dia itu cacat di Sragen itu berarti dibagi P Sragen gitu ya. Berarti kalau misalnya kita mau cari em, P C Sragen, P cacat dan probability dia itu cacat dan dia itu ada di Sragen ya. Itu berarti probability dia itu eh C given S ya dikali ini pindah ruas
dikali probability Sragen. Oke. Wait, probability Sragen tadi berapa? 10%. Berarti 0,1. Nah, probability kalau misalnya dia itu C given Sragen, dia itu cacat given dia di Sragen itu adalah 3% ya. Ini kan. Berarti 0,03. 3%. Nah, 0,03 dikali 0,1 itu adalah 0,003. Atau kalau misalnya mau dalam bentuk percentage itu adalah 0,3%. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain? Kak mau Masih aman? nanya, Ya. Kak mau nanya. Kakak bisa tunjukin yang soal yang C nggak? Soalnya aku mau lihat soalnya lagi. Oke. Kenapa kakak harus bikin P C iris S? Kenapa nggak langsung P C given S aja? Kan itu udah kayak udah termasuk. Kan Seragen. Kan harus dari Seragen dulu baru dia defektif kan. Kenapa kakak malah bikin P C iris S? Kenapa nggak P C given S aja? Itu kan udah bener nggak sih kak sesuai soal? Oke. Oke. Jadi, what is the probability that sportswear is bentar, gimana aku mengkontraskan? Kalau misalnya PC given S itu berarti dia itu bahasanya itu bakalan probability of defective product yang ada di Sragen. Sedangkan dia itu nanyanya what is the probability of sportswear is defective and comes from the Sragen factory. Tadi kan kalau misalnya kita irisan itu kan bahasanya dia tuh kan N kan. Maksudnya apa sih? Kayak key keywords-nya. Jadi and biasanya kalau misalnya dia itu kayak dia bilang itu dan itu kita lebih ke gitu. Tapi kalau misalnya dia itu bahasanya tuh kayak gini yang ini that produce in the Sragen factory is 3% defective. Jadi berapa uh, probabilitas cacatnya, probabilitas produk cacatnya yang ada di Sragen itu kita bilangnya 3%. Tapi kalau misalnya maksudnya PC given S gitu. Kalau misalnya probability produk yang cacat yang ada di Sragen. Tapi kalau misalnya dia itu probability ini kan yang C itu kan probability of sportswear is defective and comes from the Sragen factory. Paham nggak kira-kira? Nah, berarti ada kata kuncinya aja ya kak di soalnya ya. Iya, kalau misalnya dia itu mintanya itu kan probability antara ini kan sportswear is defective and comes from the Sragen factory itu berarti dia tuh mintanya irisan antara C dan juga S. Tapi kalau misalnya dia itu bilangnya probability of defective products nih, jadi products-nya aja. Jadi dia tuh sebenarnya mintanya tuh probability of defective products-nya aja yang ada di Sragen. Jadi bukan yang dan ada di Sragen gitu. Itu dia pakai ini kalau produknya aja. Oke kak, Jadi thank sebenarnya you. dia tuh mengarah, oke. Jadi dia tuh sebenarnya mengarah ke produknya kalau misalnya ini. Tapi kalau misalnya yang di pertanyaan ini itu dia tuh mengarah pada dua 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 apa sih namanya? Dia tuh minta probability antara ini dan ini. Oke Jadi kak. perhatiin ininya juga. Oke. Kemudian yang D, ada lagi yang mau tanya nggak? Oke. Selanjutnya, if Mr. Ridwan draws a random sample of sportswear, what is the probability that the sportswear is defective? Nah, kalau misalnya yang ini, itu berarti draws a random sample of sportswear. Jadi, random sample of baju, what is the probability that the sportswear is cacat? Berarti dia tuh mintanya yang dia itu PC. Probability bahwa dia itu cacat. Nah, bentar, kayaknya mending aku giniin deh.
sambil review juga. Nah, tadi kan kalau misalnya kita tahu, kalau misalnya probability A, mana tadi? Nah, kalau misalnya probability A, ya, kalau kita mau cari probability A, itu adalah probability A irisan B, probability A irisan B komplement. A irisan B komplement ini tuh bisa bisa kayak nggak cuma satu gitu. Jadi kalau misalnya di sini, itu tuh adalah probability C irisan Karawang, probability cacat irisan dia itu probability dia itu cacat dan di Karawang, kemudian ditambah dengan probability bahwa dia itu cacat dan di Balaraja, kemudian ditambah probability dia itu cacat dan di Sragen gitu. Nah, ini ya. Kemudian kalau misalnya ini dan kita tahu kalau misalnya ini bentar. Kalau misalnya ini kan ke sini ya, kayak gini. Berarti kita apply yang sama juga di sini. Berarti P probability C given probability dia itu cacat given dia itu di Karawang dikali dengan probability dia itu di Karawang probability Karawang kemudian ditambah dengan probability dia itu cacat given dia itu di Balaraja dan juga dikali dengan probability Balaraja kemudian probability dia itu cacat given dia itu di Sragen dikali dengan probability Sragen. Oke, probability dia itu cacat given dia di Karawang itu berapa? 0,275%. 2,70 0,275%. 0,275 berarti kalau kalau misalnya 2,75%. Terus dikali dengan kalau probability Karawangnya itu tadi berapa? 55%. Berarti 0,55. Kemudian ditambah dengan kalau misalnya dia itu probability cacat given dia itu ada di Balaraja itu adalah 2% atau 0,02 dikali dengan kalau dia di probability Balaraja itu adalah 35% atau 0,35 ditambah dengan probability dia itu cacat given dia itu di Sragen itu adalah 3% berarti 0,03 dikali dengan probability Sragen itu adalah 0,1. Nah, berapa nih? Bentar. Eh, salah nggak sih? 2,75% itu kalau di desimalin berapa? 0,0275. Ya nggak sih? Iya benar. 0,0275 dikali 0,55 ditambah 0,02 dikali 0,35 ditambah 0,03 dikali 0,1. Dia adalah 0,025 atau dia itu kalau misalnya adalah bentuk persen adalah 2,5125 atau 2,51% gitu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, kayak gitu. Terus habis gitu yang E apa nih? Soal terakhir guys, oh enggak ding, masih ada satu lagi. Yang F, yang E. Mr. Ridwan draws a random sample of sportswear and gets a defective sportswear. What is the probability that the sportswear is produced at the Sragen factory? Oke, bentar. Mr. Ridwan itu ya pokoknya dan gets a defective sportswear. Berarti berarti kalau misalnya berdasarkan kata-katanya, jadi kalian harus menganalisis kata-kata juga di sini. Berarti kan kalau misalnya berdasarkan kata-katanya, itu kan there's a random sample of gets a defective sportswear. Berarti cacatnya itu kan pertama kan, cacatnya terjadi duluan. Kemudian, what is the probability that sportswear is produced at the Sragen factory? Berarti probability Sragen given, berarti probability S given C. Given C, ya kayak gitu. Paham nggak kenapa bisa dapat probability Sragen given C?
Karena Enggak, dia Kak. yang terjadi, oke, Boleh boleh ulangi nggak? boleh. Jadi kan Pak Ridwan itu gets a defective sportswear. Jadi yang terjadi duluan, jadi kan kalau misalnya kita tahu kalau misalnya yang kayak gini, yang given-given kayak gini, itu tuh yang di belakang ini terjadi duluan kan. Jadi ini kan yang first terjadi, ini kemudian yang kedua terjadi. Nah, kemudian di sini itu tuh dia bilang Mr. Ridwan draws a random sample of sportswear and gets a defective sportswear. Sportswear berarti dia itu yang pertama ini kan dia terjadi cacat duluan. Kemudian what is the probability that the sportswear yang cacat ini tadi itu tuh diproduksi di Sragen? Berarti dia tuh kan cacat duluan, maksudnya yang di state di sini itu kan yang cacat duluan, kemudian dia itu diproduksi di Sragen. Tapi kalau misalnya dia itu bilangnya em, masa maksudnya kayak benar. Kalau misalnya dia itu bilang what is the probability that in the Sragen factory gitu, berarti kan yang terjadi Sragen duluan. Kemudian ada produk yang cacat gitu. Berarti kalau misalnya yang kayak gitu, itu tuh P, C given S. Tapi kalau misalnya yang dia itu cacat duluan yang dibilang, kemudian dia itu produced in the Sragen factory. Jadi produk yang cacat itu diproduksi di Sragen, itu berarti dia kayak gini. P, S given C. Oke, Kak, ngerti. Oke, jelas ya. Oke, berarti itu kita bisa bilang kalau misalnya dia itu P, S given C. Nah, PS given C berarti apa rumusnya? Kalau misalnya yang kayak kita pakai kayak gini. Mana nih? Nah, berarti dia itu kan P S irisan C atau PC irisan S sebenarnya juga sama aja sih. Nah, dibagi probability dia cacat ya. Atau ini PC irisan S biar tadi kan ada ini kan ada C irisan S kan. Jadi ini soalnya bersambung guys. Kalau salah di atas, kalian salah di bawah juga. Nah, PC irisan S itu tuh adalah kalau misalnya C irisan S itu kan P P C irisan S dikali P S. Ya itu tadi sih sebenarnya yang di atas. Kemudian P C. Nah, ini kan sebenarnya kita udah dapat kan 0,003, 0,003. Salah. 0,003. Terus yang ini kalau misalnya PC, ya ini kan kita udah dapat PC-nya itu adalah 0,025125. Eh, ya. Nah, ini berapa? Sebentar kita hitung. 0,03 dibagi 0,02, salah. Hapus. Ayolah. 0,003 dibagi 0,025125. Ah, bentar. Kalian ada yang udah ngitung nggak? Ada yang bisa ngitungin nggak? Agak-agak error ini. 0,03 dibagi apa dia error guys ya ku 0, salah 0,003 dibagi 0,0255125 11,94% ya 0,1194 0,1194 atau kita bisa bilang 11,94%. Nah, berarti PS given C-nya itu adalah 11,94%. Oke, lanjut ke F. Apa nih F? Based on the data, which factory should receive the most urgent technical production handling
technical production handling and why. Jadi mana nih pabrik yang dia itu paling urgent dan harus jadi prioritas utama dalam untuk diselesaikan ininya, masalahnya gitu. Kalau misalnya kayak gini, itu kita cari kemungkinan dia tuh cacat yang paling tinggi di setiap pabrik ya. Karawang, kemudian ada Balaraja, dan juga dia itu ada di Sragen. Nah, kalau misalnya di Karawang tadi kan berapa tuh? Kalau nggak salah 55% ya. 55% dikali, kalau dia cacat berapa? 2,75%. Kalau misalnya dia itu di Balaraja, dia itu adalah 35% dikali, dia itu tadi cacatnya berapa? Lupa guys. 2%. 2%. Dan kalau Sragen tadi itu 10%, dan ini tuh adalah 3%. Berarti kalau ini itu adalah 55% kali 2,75% itu adalah 1,5125%. Ini tuh adalah 0,7%. Ini tuh adalah 0,3%. Kak, aku mau Itu nanya, sebenarnya ya, um, kenapa nggak, kan kita berarti nyari yang punya urgensi kan? Berarti kenapa nggak kita hitung yang heeh. probabilitas dari tiap pabrik itu yang defektif, yang kayak berarti P, C, dan S, P, S, pokoknya kayak P, C, pokoknya PS dan C gitu. Semua irisannya gitu loh Kak, probabilitasnya irisan-irisannya. Kenapa kayak kakak Oh, gitu yang gitu? ini. Ya P, Oh, yang ini. Kenapa nggak ini gitu ya? enggak yang itu P, C, iris S gitu loh Kak. Yang yang defektif dan di Sragen gitu. Yang defektif dan di Karawang gitu. Yes. Oke. Maksud kamu kenapa kok ini kenapa kok kita kaliin ini dan ini terus habis itu ini dan ini gitu kan? Kenapa Iya, nggak langsung ini aja gitu kan? iya, Karena kalau misalnya kita dia kan bilang which factory should receive the most urgent technical problem handling and why. Ini kan berarti kan why kenapa? Berarti dia itu tuh harusnya itu tuh kita solve yang dia itu harusnya tuh dia tuh defektif dan dia tuh comes from setiap daerahnya. Jadi faktor daerah itu matters juga, nggak, maksudnya kayak nggak cacatnya doang. oh, berarti dikaliin iya, Kak. Berarti dikaliin sama yang kayak yang paling besar presentasinya ya, Kak. Yang di daerah 55% gitu ya. Iya, dikali di daerah. Jadi daerahnya itu juga matters di sini. Oke, ngerti, ngerti. Sebenarnya ini kalau misalnya kayak gini, itu sama dengan kayak apakah dia itu probability C irisan K atau dia itu C irisan B, dan juga dia itu apakah dia itu probability C irisan S. Ini kan sama aja kan sebenarnya. Kalau misalnya C irisan S itu kan juga 0,03 dikali 0,1% kan. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat dari sini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang jadi prioritas utama bahwa jadi yang harus menjadi prioritas utama untuk apa nih? Untuk di-handle technical product masalah produksinya, untuk diatasi masalah produksinya
adalah di yang paling gede, di Karawang. Oke, kayak gitu. Dari sini semua ada yang mau ditanyain nggak? Ini untuk nomor 4. Untuk yang probability concept. Aku hitung sampai 5, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sepertinya tidak ada yang mau ditanyain. Jadi mungkin sekian aja asistensi hari ini. Buat yang probability Kakak, distribution dan juga ya. Kak, nanti ini kakak bakal taruh di Bitly Asis gak, Kak? Iya, aku taruh. Oke. Oke, sama boleh minta tolong sekalian soal semester itu nggak? Oh, boleh, boleh. Nanti aku kirim di grup ya. Oke. Oke, makasih, Kak. Em, oke, sama-sama. Oh, buat probability distribution yang binomial probability dan juga yang random variable dan lain discrete probability distribution dan lain-lain, itu akan aku bahas dari video aja kali ya untuk minggu depan dan juga latihan soalnya untuk pembahasan UTS tahun lalunya. Ya, mungkin sekian dari aku. Terima kasih yang udah hadir hari ini. Ya, bentar, 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 bentar. Aku mau screenshot. Tapi sebenarnya gimana sih? Stop share. Hentikan berbagi. Oke, udah. Udah guys, terima kasih udah boleh leave. Makasih ya, Kak. Thank you, Kak. Makasih, Kak.